Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Selasa. 1 Timotius 1 ayat 18. Tolong dibuka. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Dan di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, iman yang kandas. Sekali lagi, iman yang kandas. Bapak Ibu Saudara tahu nggak arti kandas? Kandas itu artinya seperti perahu. Kalau perahu yang berlayar di samudra raya, kandas saudara, itu karena menabrak batu karang. Sebagaimana Titanic. Bapak Ibu Saudara, Titanic itu adalah satu kapal yang besar, yang sebetulnya tidak mungkin bisa tenggelam. Karena Titanic itu sudah didesain begitu kokoh oleh pendesainnya. Tetapi mereka kandas. Kapal itu kandas karena mereka menabrak batu karang es, ya toh, gunung es, Bapak Ibu Saudara, sehingga hancur. Demikian juga iman orang Kristen bisa hancur. Kenapa saudara iman bisa hancur? Bukankah ada yang berkata sekali selamat tetap selamat? Ternyata Bapak Ibu Saudara di ayat 20 dikatakan oleh Rasul Paulus, Hymenaeus dan Alexander kuserahkan kepada iblis. Itu imannya kandas saudara. Sampai diserahkan ke setan. Karena mereka menghujat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iman itu seperti perahu yang membawa perjalanan saudara kepada hidup kekal. Di tengah samudra raya, dunia ini ibaratnya samudra. Ada banyak karang-karang. Ada banyak gunung-gunung es di bawah lautan. Bahkan angin badai, gelombang tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara itu ada di perahu iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara tidak menjaga iman saudara dengan benar, kandaslah imanmu. Saudara, perahu jika menabrak batu karang, hancur perahu itu. Berapa banyak perahu orang Kristen hancur, berkeping-keping. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, anak rohaninya sendiri, Bapak Ibu Saudara, supaya imannya jangan hancur. Maka itu Rasul Paulus menasihati,
tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Bapak, Ibu, Saudara, Timotius ini anak rohani Rasul Paulus. Timotius telah dinubuatkan untuk melakukan tugas pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua ini telah dinubuatkan. Kita menjadi orang Kristen itu bukan kebetulan. Kita ini sudah dinubuatkan, apalagi tugas-tugas tanggung jawab kita. Kita sudah didoakan. Kita sudah diangkat. Kita sudah dinubuatkan. Maka itu Bapak Ibu harus mengerti benar bahwa nubuat itu datang dari Allah. Allah yang memberi tugas tanggung jawab keimaman kita. Banyak orang Kristen kandas karena mereka tidak bertanggung jawab. Mereka tidak punya komitmen. Mereka tidak punya disiplin. Mereka tidak mau serius. Mereka tidak mau sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, setiap saudara memiliki panggilan surgawi. Setiap Bapak, Ibu, Saudara memiliki beban. Setiap Bapak, Ibu, Saudara memiliki calling. Jangan lari dari calling. Jangan lari dari tanggung jawab. Apalagi saudara yang sudah mengerti keimaman. Ambil bagian. Setiap saudara ambil bagian. Menjaga iman kita tidak kandas. Mari kita mengerti bahwa tugas yang kita punya ini dinubuatkan. Bukan sembarangan. Paulus berkata, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak, Ibu, Saudara, panggilan itu harus diperjuangkan. Kesadaran kita sebagai imam harus diperjuangkan dengan hati nurani yang murni dan iman. Syarat utama hati nurani yang murni, Bapak, Ibu, Saudara, supaya iman kita tidak kandas. Mari kita memperjuangkan, saudara. Saudara harus berjuang. Memperjuangkan dengan hati nurani yang murni dan iman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, supaya jangan iman kita itu kandas, jangan perahu hidup kita itu pecah. Mari jadilah orang-orang itu yang memperjuangkan panggilan saudara itu dengan hati nurani yang murni dan dengan iman. Hati nurani penting, saudara. Maka itu orang-orang yang bersama saya, kalau tidak punya hati nurani, sudahlah, tinggalkan saya sajalah. Pondok pemulihan dan pondok kemuliaan dua-dua ini loh. Saya minta hati nurani murni. Kalau enggak, tinggalkan saya bilang. Kalau enggak punya hati nurani, tinggalkan saya. Juga para imam-imam yang bertugas. Tinggalkan saya. Kamu sia-sia. Orang enggak punya hati nurani itu keterlaluan, saudara.
1-2 kali saya sudah katakan, 1-2 kali sudah saya peringatkan, 1-2 kali sudah saya nasihati, masih nggak punya hati nurani, tinggalkan saya bilang. Meskipun besok itu ulang tahun NCC Internasional, saya bilang tinggalkan saya. Percuma saudara. Saya cari orang yang punya hati nurani. Saya siap Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara mengerti. Kalau saudara mau iman kandas, gak usah pakai hati nurani kalau pelayanan. Gak perlu pelayanan saudara, kerja sana di luar. Tinggalkan pelayananmu. Percuma kamu pelayanan gak punya hati nurani yang murni. Yang kamu lakukan itu daging semua. Saya tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Kalau memang ulang tahun NCC ke-6 ini saya harus hancur, biarlah itu saya hancur di tangan Tuhan. Saya siap saudara. Tapi saya percaya ulang tahun NCC Internasional ke-6 ini titip balik saudara. Tuhan menemukan imam yang punya hati nurani. Tuhan punya imam yang penuh iman. Mari saudara yang bertelinga, dengarkan sabda Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus tidak main-main dengan hidupmu. Kalau saudara mau pecah perahumu, silakan. Jangan pakai hati nurani untuk melayani. Jadi orang bebal saudara. Tuhan tidak suka dengan orang bebal. Orang Israel bebal mati semua di padang gurun. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Jangan main-main sama hati nurani ya. Hati nurani itu jujur saudara. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Jadi iman itu kandas, itu gara-gara hati nurani. Kalau saudara pelayan Tuhan tidak punya hati nurani, keterlaluan saudara. Sangat keterlaluan. Saudara mau pinter Alkitab silahkan, mau S2 saudara, mau doktor teologi ya, nah. Sampai profesor silahkan, tapi kamu tidak punya hati nurani, kamu mati dan binasa. Hati nurani itu penting saudara. Orang Kristen itu semakin kenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa punya hati nurani. Katakan sama saya 1, 2, 3. Hati nurani. Sekali lagi, hati nurani. Orang tidak punya hati nurani itu orang tidak peduli. Orang tidak punya hati nurani itu orang yang tidak komitmen. Orang yang tidak punya hati nurani itu orang yang tidak peka dengan lingkungan. Orang tidak punya hati nurani itu lebih jahat daripada setan. Orang yang tidak punya hati nurani itu mereka orang sombong saudara. Orang yang congkak, orang yang merendahkan Tuhan. Penjahat saja ya saudara masih punya hati nurani loh. Penjahat masih punya. Kalau sampai pelayan Tuhan tidak punya hati nurani saudara-saudara itu lebih jahat daripada setan. Makanya pesan saya terakhir kali saya minta tolong Mas Cahyo bereskan ya.
Itu teman-teman di pondok kemuliaan. Juga tolong di pondok pemulihan, jika ada yang tidak punya hati nurani mas, suruh tinggalkan. Besok sudah meninggalkan tempat itu. Saya tidak main-main. Tapi kalau mereka punya hati nurani, ikuti perintah saya. Juga para imam-imam yang tidak punya hati nurani, mulai besok tinggalkan keimaman saudara, tugasmu. Kasih tahu saya dan saya akan ganti. Hati nurani itu kalau sampai mati ya saudara, itu parah saudara. Percumalah saudara mau pinter Alkitab. Percumalah saudara kalau saudara mau ahli dalam segala bidang, punya karunia, punya segalanya, tapi kamu gak punya hati nurani, pecat saudara, tahu. Imanmu kandas, peramu hancur. Mari kita asah hati nurani kita. Kenapa orang yang memiliki 1 talenta ditegur sama Tuhan Yesus? Tahu saudara, kenapa? Punya 1 talenta tapi Tuhan Yesus marah. Karena orang ini tidak punya hati nurani. Sudah tidak punya apa-apa, dikasih sama Tuhan 1 talenta, masih mengejek, masih ngomel. Tuhan tanya, mana 1 talenta itu? Aku pendam. Lihat saudara, dulunya tidak punya apa-apa, dikasih, dipendam. Ditanya, kenapa kamu memendam? Karena aku tahu bahwa engkau Tuhan yang jahat dan bengis. Kurang ajar enggak saudara? Ini orang tidak punya hati nurani saudara. Tahu saudara? Orang yang tidak punya apa-apa, dikasih saudara, dikasih loh saudara. Ditanya mana talentamu, malah menyalahkan tuannya. Mengata-ngatai tuannya bengis dan jahat, tuannya serakah. Saudara, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus berkata apa? Tangkap orang ini dan masukkan kepada kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ngerti saudara? Ini orang tidak punya hati nurani. Saudara, percumalah pelayanan tanpa hati nurani saudara. Percuma saudara. Anda cuman action. Anda cuman tampil, busuk hatimu. Busuk saudara. Kamu itu seperti kuburan dilabur putih, tapi di dalamnya tulang belulang, busuk, kotor. Bapak ibu saudara mengerti sekarang pentingnya hati nurani. Timotius itu muridnya Rasul Paulus loh. Rasul Paulus menasihati Timotius, kamu kalau pelayanan pakai hati nurani ya, sama iman. Kalau kamu enggak pakai hati nurani, kandas imanmu. Karena orang enggak pakai hati nurani itu orang busuk saudara. Keterlaluan. Udah ditolong, udah dikasih tempat, udah dibantu, gak tahu budi, gak ngerti balas budi, gak tahu tanggung jawab. Percuma orang-orang gini di saudara. Buat apa punya orang seperti begini? Tuhan saja tidak suka. Mari sadar imam-imam, kita ini mau ulang tahun ke-6 tapi saya marah-marah hari ini.
Karena kamu gak punya hati nurani, saudara. Hati nurani sangat penting. Pelayan-pelayan yang bersama saya, jika engkau gak punya hati nurani, tinggalkan saya, semua tinggalkan saya bilang. Biarlah saya bersama-sama dengan orang yang punya hati nurani. Hati nurani itu lebih mulia daripada karunia, saudara. Hati nurani itu lebih mulia daripada talenta. Talenta itu Tuhan yang beri, Bapak Ibu Saudara. Talenta itu Tuhan yang kasih. Tapi talenta tidak berguna tanpa hati nurani. Tuhan Yesus murka. Apalagi Allah Bapa murka, saudara. Kalau saudara punya hati nurani, Anda tidak begini. Anda tidak mudah melalaikan tugas. Anda tidak mudah, tidak komitmen. Anda tidak mudahnya meninggalkan kewajiban agamamu. Anda orang yang bisa dinasehati, Anda adalah orang yang tahu budi. Anda adalah orang yang tahu adat. Anda adalah orang-orang yang beradab. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarlah pagi hari ini ya. Saya tidak main-main. Kalau ulang tahun NCC yang ke-6 ini, NCCI harus hancur dan tutup, saya siap. Kalau ulang tahun NCC yang ke-6 ini, gereja yang saya gembalakan harus tutup, saya siap. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus yang bersama saya, Dia yang membangun gereja ini dan NCC Internasional. Dia yang buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. God bless you all. Kita berdoa. Mari masing-masing bertobat. Semua imam bertobat. Semua pelayan Tuhan bersama saya bertobat. 260 orang yang ada pagi hari bertobat. Anda itu, Tuhan melihat hati Anda. Apakah kau punya hati nurani atau tidak? Ada banyak hati nurani orang hancur karena uang, karena kekayaan, karena materi, karena egois, karena kepentingan diri sendiri. Bertobat, saya bilang. Jika Anda tidak bertobat, tinggalkan saya. Kurapasikia rapasanda rapasi. Kurapasikia rapasanda rapapasi. Kuriapasanda rapaya raya pasi. Undumu sukuripi sikiripi. Andi karya masikitu kulo masukuri pasi. Kuripi sikinana marama lama rama ya raya masik. Uno musikiri basandi karala maramaya mamasu. Andu musukuri bisikala rapasakiri masik. Inna maramalamaya rapaya raya parapasu. Uno musikiri basakiri bisikina karamasu. Andi beremasikiri bisikara pala para papapasi.
Uripe shikia rama 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 lama rapa 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 rapasi. Uripe pe 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 papa para 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 papa pasu. Urima shandi kani mana marama rama lama sikiri bashanda yamasu. Uripa sikiri mino kurubo sikiri bala para papa pasi. Inamaya rima shandi ni batu kuripi sikiri papa para pasu. Urama lama rama 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 ya raya mamasi. Kuripi sikiri mashandi kanara papa rapa pasu. Halo musu kuripi sikya rama lama rama ya mamasi. Ando kuripi sikiri marama rama lama rama ya masi. Kiri pasi kiri masandara papa papa pasu. Handi kiri besi karara papa papa pasu. Uri pasya karapa ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Uri masande kiri pepe papa 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 pasu. Kore pasana rama 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 rapasi. Kore pala para mara para 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 papasi. Kore masandai kuro pasi kire pala para papasi. Korala mara 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 maya mama masi. Kolipisi kutakara papa pasu kurimashi. Kuripasu kiri pala para 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 papa pasi. Humasi karimasi. Umasi karamaya masi. Kiri de besi kiri be papa 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 pasu. Kiri pepe 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 papa papa rapa 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 pasi. Kuri malama rama 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 ya raya masi. Oh, sekali de papa remukkan kami Tuhan, rendahkan kami ya Bapa di bawah kaki salib putramu. Ya Bapa, remukkan kami, rendahkan kami Tuhan, ampuni kami. Ore pasandara papa 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 pasi. Kiranya terangmu menerangi hati kami, sehingga hati nurani kami hidup. Hati nurani kami hidup Bapa, lapasi kiri pasandaya masuk. Kiranya cahaya wajahmu menerangi mata hati kami. Kuripi sakara malama rama rama ramasi. Kuripi sekana marama rama ya mamasu. Ampuni kami ya Bapa pagi hari ini. Ya Bapa, biar setiap orang yang bertelinga mendengar pesan-Mu pagi hari ini. Ya Bapa, tidak ada satupun yang hancur perahu iman mereka. Tidak ada satupun yang kandas iman mereka. Ya Bapa, tidak ada satupun yang hancur ya Bapa para imammu. 276 imammu bersama hamba-Mu ini. Kiranya kami orang-orang yang memperjuangkan nubuatan yang diberikan tugas panggilan surgawi pelayanan kami ini.
dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, bukan seperti hamba yang diberi 1 talenta. Hamba ini tidak punya hati nurani Bapa. Kiranya kami seperti hamba 5 talenta dan 2 talenta ya Bapa, sehingga kami boleh menyukakan hati-Mu dan hati putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami, khususnya orang-orang yang bersama dengan hamba-Mu ini. Mereka adalah orang yang punya hati nurani yang murni dan baik semua. Di pondok kemuliaan dan semua jemaat, imam-imam bersama hamba-Mu, bahkan yang di luar kota, mereka yang bertugas, beri hati nurani yang baik, yang murni ya Bapa, iman yang teguh dan kokoh. Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah mengampuni kami semua, dan Engkau sudah menyucikan kami dengan darah Putra, sehingga mulai pagi hari ini hati nurani kami hidup, tidak mati, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan dan menyukakan hati. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas hari ini di 24 pintu gerbang surga sampai malam. Biar mereka orang yang komitmen, disiplin, tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Juga sebentar sore KKR online dan pastor teaching. Kiranya Bapa, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu turun. Juga sebentar jam 11 hamba akan menjemput imam-Mu dari Jakarta datang melalui pesawat. Ya Bapa, biar semua berjalan sesuai dengan kehendak rencana. Keselamatan Kau berikan, perjalanan semuanya baik. Imam-imam-Mu yang sudah berangkat juga dari Bali, kiranya dipersiapkan semuanya. 20 orang dari Bali datang, biarlah mereka semua boleh sampai di Kota Malang dengan selamat, di Villa Tidar, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun atas-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.